Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sivandayani dengan NIM 2203036022. Dengan video ini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah penginstalisasi dan modifikasi aplikasi Slim. Sebelumnya saya izin memohon maaf dikarenakan penyajian video dalam bentuk perekaman lewat HP. Dikarenakan trouble dalam laptop saya yang tidak bisa direkam layar. Terima kasih. Langkah pertama, pastikan sudah mendownload Slim pada website sesuai syarat. Langkah kedua, file Slim yang sudah di-download lalu diekstrak. Untuk sebelumnya, pastikan telah mengaktifkan aplikasi XMPP, MySQL, dan Apache. Kemudian langkah ketiga, Slim yang sudah diekstrak lalu copy dan masukkan ke local disk ke file XMPP, kemudian masuk ke htdoc, kemudian ditempel pada file tersebut. Tampilan akan seperti itu untuk memproses copy file yang telah di-copy tadi, maka hasilnya seperti itu. Untuk selanjutnya, langkah keempat, masuk ke browser, klik localhost phpMyAdmin punya pribadi, klik. Setelah masuk ke situ, kita buat database, buat file Slimnya. Cara bikin database, klik basis data, tulis nama basis data yang diinginkan. Di sini saya menggunakan nama library dan klik buat. Otomatis sudah tercantum. Next, masuk ke website installer Slim, tampilan akan seperti itu. Pada layar laptop, GD masih not install. Kita membenarkan tampilan GD yang not install pada aplikasi XMPP. Apabila sudah dibenarkan, kita sudah bisa klik next dan langsung tampilan seperti itu. Masukkan database name yang sudah dibuat pada phpMyAdmin, lalu masukkan database username dan password. Langsung klik run, lalu install new Slim. Kita bikin username dengan nama admin, lalu bikin password baru. Apabila sudah memiliki password baru, klik run the installation. Kemudian kita masuk ke file, kita hapus install pada Slim XMPP. Kemudian klik go to my Slim. Tampilan akan seperti itu. Untuk masuk ke aplikasi, pastikan login dahulu. Tampilan akan seperti itu. Kita ubah terlebih dahulu bahasa yang disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Masuk ke sistem, lalu klik system configuration, dan di situ ada default app language. Kita ganti dengan Indonesian. Apabila sudah disetting ke bahasa Indonesia, klik save setting. Maka otomatis akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Untuk yang kedua, cara ganti nama dan logo perpustakaan. Sebelumnya masuk ke sistem, lalu ke pengaturan sistem. Untuk nama perpustakaan, diganti Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang.
dan nama tambahan perpustakaan, kita bisa menggunakan slogan atau moto. Di sini saya ketikkan mencerdaskan anak negeri dengan literasi. Gambar logo, kita bisa menggunakan logo UIN, lalu simpan pengaturan. Otomatis akan terlihat seperti itu. Untuk mengecek apakah sudah berubah, pastikan keluar terlebih dahulu, maka tampilan seperti di atas, itu tandanya udah berubah. Mencerdaskan anak negeri dengan literasi, Perpustakaan UIN Wali Songo. Ketiga, cara mengganti slideshow pada gambar slim. Sebelumnya, cari terlebih dahulu ke Pixabay, kita cari referensi perpustakaan, lalu unduh gambar dan masukkan ke file gambar. Masuk ke file, kita cari downloadan yang sudah diunduh, lalu kita copy. Setelah itu masuk ke file XMPP, lalu ke htdoc, kemudian ke aplikasi slimnya, lalu ke template, kemudian ke default, lalu klik asset, kemudian image. Tempel gambar yang sudah di copy sebelumnya. Tampilan gambar pada slideshow perpustakaan akan berubah. Kemudian, cara menambahkan berita atau news. Sebelumnya masuk ke sistem, lalu klik konten, tambahkan konten, dan beri judul konten yang diinginkan. Kemudian ada taruh di C, kemudian di. Apabila ingin menambahkan gambar, klik ikon gambar, pilih gambar yang sudah di-download sebelumnya. Ini gini sih, kalau itu ini kan Otomatis akan tercantum pada berita yang telah dibuat. Klik save berita. Kita cek terlebih dahulu apakah berita sudah keluar pada bagian awal masuk aplikasi Slim. Kita klik berita. ini udah ada logonya. Kalau seperti itu berarti tandanya sudah masuk. Oh, ini gimana sih? Modifikasi selanjutnya adalah cara mengganti peta map pada perpustakaan. Langkah pertama, masuk ke sistem, lalu pilih klik tema yang digunakan, klik tersebut, lalu kita pilih ganti map.
Di situ ada URL peta. URL peta tersebut dihapus, kemudian diganti dengan URL peta maps yang diinginkan. Kemudian, tanda petik paling atas dihapus dan tanda petik paling bawah dihapus juga. Kemudian simpan ke pengaturan. Tampilan akan seperti itu. Di situ sudah tercantum Maps Kampus 3. Untuk yang terakhir, cara setting hari libur. Masuk ke sistem, lalu kita pilih setting hari libur, setelan hari libur. Kita klik hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian simpan pengaturan. Otomatis akan tercantum pada information perpustakaan.